searching di Google atau berselancar di dunia maya, sehingga dia memperoleh data-data yang akan menjadi solusi untuk permasalahan yang sudah dia rumuskan tadi. Kemudian merumuskan penjelasan, data-data tadi dikumpulkan, kemudian dianalisis sehingga bisa permasalahan yang sudah dibuat di fase 1 itu diselesaikan. Kemudian langkah berikutnya adalah menganalisis proses inquiry. Setelah setiap kelompok siswa mempresentasikan hasil kegiatannya, diskusi dengan siswa yang lain, mungkin ada penguatan dari guru, maka yang terakhir adalah guru dengan siswa melakukan analisis proses inquiry. Artinya kita merefleksi, melihat kembali, apakah semua langkah yang sudah kita lakukan itu sudah tepat, sudah benar, adakah yang kurang, ada yang perlu ditambahkan. Itu adalah analisis proses inquiry. Mohon maaf, saya punya waktu berapa lama lagi ya? Takutnya terlalu lama. Bunda, masih ada 10 menit ke depan, setelah itu nanti ada season tanya jawabnya, Bun. Oke. Mungkin sekarang 8 menit lagi, Bun. Oke. Baik teman-teman, ini adalah discovery learning. Teman-teman bisa melihat ini langkah-langkahnya. Saya tidak akan terlalu ini. Nah, ini adalah project problem based interaction, pembelajaran berbasis masalah. Fasenya seperti ini. Ini adalah pembelajaran berbasis project yang biasa, dan ini adalah model pembelajaran berbasis project tetapi dari STEM, dari Laboy and RAS. Ada perbedaan, ada refleksi, research, discovery, application, dan communication. Ini langkah-langkahnya. Nah, saya ingin menunjukkan yang cooperative learning, yang tadi interaksi sosial. Yang kalau tadi pemrosesan informasi, yang ini adalah cooperative learning, ini adalah yang interaksi sosial. Ciri khasnya di sini adalah siswa dibuat kelompok, kemudian mereka berinteraksi. Ini adalah langkah-langkahnya. Fase pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, kemudian guru menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa dalam kelompok, membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi dan memberikan penghargaan. Ini adalah contoh dari yang tadi itu, cooperative learning itu adalah yang interaksi sosial. Kita tahu ada tipe-tipenya, ada neighborhood together, ada jigsaw, ada think parser ya. Nah, ini teman-teman adalah model pembelajaran langsung. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa model pembelajaran langsung itu bukan haram. Boleh saja menggunakan model pembelajaran langsung, tetapi akhir di ujung kegiatan itu teman-teman kita harus melakukan review. Review itu menjadi sangat penting sehingga apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu betul-betul clear. Siswa betul-betul paham, siswa betul-betul tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah betul. Oke, ini contoh-contoh yang lainnya. Model-model pembelajaran yang terkait dengan interaksi sosial, kemudian ada juga yang terkait dengan pemrosesan informasi. Saya mungkin bisa menunjukkan untuk teman-teman yang dari dari sosial, yang bukan rumput IPA, ini ada yang dinamakan talking stick. Nah, ini bagus sekali dan sangat menyenangkan. Guru menyiapkan sebuah tongkat, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. Kalau saya biasanya meminta kepada guru-guru, kan kalau saya kan ngajarnya guru, teman-teman guru dari apa yang dipelajari teman-teman ingat-ingat minimal 10 konsep gitu, karena nanti tidak boleh mereka mengatakan konsep yang sama gitu. Nah, setelah itu setelah saya membaca buku, saya biasanya mengirimkan musik, membunyikan musik, nanti tongkat itu akan diberikan kepada siswa. Terus tongkat itu bukan dilempar, diberikan ke siswa yang lain. Kemudian kita pijit musiknya, siapa yang pegang tongkat akan ditanya. Ini sangat menyenangkan sekali. Kadang-kadang saking tidak mau ditanya, si tongkat itu jadinya dilempar. Saking nggak mau megang, takut pas dia pegang, musiknya berhenti, maka dia harus menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kegiatan selesai, semua materi selesai dibahas, siswa menarik kesimpulan dengan bantuan guru. Ini teman-teman lihat ya,
ketika kita mengajar, yang menarik kesimpulan itu bukan kita. Jangan sampai kita yang membuat kesimpulan, tapi selalu jangan sampai guru yang membuat kesimpulan, tapi harus siswa dengan bimbingan guru. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita menggunakan teknik probing, artinya menggali sampai siswa paham dan bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah dia pelajari selama proses pembelajaran tersebut. Kemudian di akhir kegiatan adalah evaluasi. Penutup biasanya pasti selalu kita memberikan tugas berikutnya supaya lebih paham untuk materi tersebut. Atau bisa juga penutup itu merupakan tugas untuk mempelajari materi yang akan datang. Ini contoh-contoh yang ini teman-teman bisa lihat ya, ini senang sekali kegiatannya sangat menyenangkan kalau kita menggunakan model-model seperti ini. Tapi kayak match ini kita harus menyiapkan kartu, nanti kartu itu harus dicocokkan. Ada kartu pertanyaan, ada kartu jawaban. Jadi kartu pertanyaan dan kartu jawaban ini harus dicocokkan. Seperti itu. Baik teman-teman, saya kira cukup, tidak perlu dijelaskan semua, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Intinya yang dinamakan model pembelajaran itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang menunjukkan sikap tertentu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yeni. Ya Pak Agus. Atas paparannya. Pengen. Oke, kita lanjutkan ke tanya jawab. Mau yang di live atau yang di chat? Di chat ya, yang Ibu Badia Aisyah. Oke. Bunda, ada pertanyaan dari Ibu Badia Ayu menanyakan apa beda pendekatan pengajaran beda pendekatan mengajar dengan metode pembelajaran. Oke, teman-teman, tadi sudah Anda lihat teman-teman sebetulnya saya akan tunjukkan. Nah, ini yang belum. Oke. Jadi yang namanya pendekatan ini adalah cara pandang seorang guru untuk memecahkan permasalahan dalam proses pembelajaran. Ketika kita bicara pendekatan, di situ ada pendekatan konsep, ada pendekatan lingkungan, ada pendekatan proses, scientific approach, ada pendekatan kontekstual, ada pendekatan science, technology, engineering, and math, ada pendekatan inquiry. Sementara kalau metode itu adalah cara menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Saya sekarang sedang ceramah. Saya juga mungkin akan melakukan tanya jawab. Ada diskusi, ada demonstrasi, ada eksperimen, ada bermain peran, ada penugasan. Itu adalah metode. Pendekatan dengan metode berbeda. Oke. Saya kira demikian Bapak Agus. Ya, Ada boleh. pertanyaan yang lain? Oke, Teh yang Raisa dan sekarang Teh. Silakan Teh, dibuka. Kita awali dari Bu Elis mungkin ya Pak ya. Elis, mangga. Bu Elis. Assalamualaikum Bu Elis. Assalamualaikum Bu Elis. Oke. Iya Bunda, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada pemateri kita yang luar biasa hari ini, dipersilakan. Ayo Iya Bu Elis. Oke, sepertinya. Bupati. Oke, Bu Elis. Sepertinya Bu Elis terkendala. Coba saya ke Ibu Fatimah. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam.
kami mau bertemu. Kadang itu kan ketika kami mau mempelajari teknik bergerak pendekatan pun turis-turis nah kadang dari satu yang lain itu berbeda enggak yang ini menyebut model yang ini menyebut teknik dan yang satunya menyebut pendekatan. Nah sehingga di situ kami mengalami kesulitan untuk menuangkannya dalam sebuah RPP Bunda. Jadi yang benar itu kita ngurutnya itu dari mana Bunda, pendekatan, habis itu strategi atau bagaimana. Terus untuk pembelajaran kooperatif tadi, nah itu metodenya berarti diskusi Bunda ya? Yang kooperatif ada diskusi bisa, tapi saya yang belakang dulu ya, yang lebih dekat. Jadi kalau kita menggunakan kooperatif learning, tidak hanya diskusi, kita bisa juga melakukan praktikum. Contoh misalnya ketika kita belajar kooperatif learning tipe jigsaw, ada kelompok ahli dan kelompok awal. Kelompok ahli itu kalau misalnya di biologi, ada kegiatannya itu adalah praktikum uji makanan. Kelompok ahli itu ada yang uji protein, ada yang praktikum uji amilum, ada yang praktikum uji lemak, ada yang praktikum uji gula. Jadi bisa diskusi, bisa juga praktik. Jadi bisa multi metode di situ. Ketika mereka diskusi, ketika mereka memberikan atau menentukan dulu siapa yang akan menjadi kelompok ahli dan kelompok awal itu diskusi dulu. Siapa yang akan masuk ke praktikum ABC-nya itu pasti diskusi dulu. Kemudian berbeda praktikumnya ketika mereka di kelompok ahlinya. Dan ketika mereka balik lagi ke kelompok awal, mereka menjelaskan, di situ ada tanya jawab, di situ ada diskusi. Jadi teman-teman sebetulnya kalau yang namanya metode pembelajaran itu akan bisa banyak. Jadi mana yang duluan? Kalau kita lihat model itu lebih luas sebetulnya. Model itu dalamnya nanti akan ada pendekatan, ada strategi, kemudian ada metode teknik. Nah, ini lebih kecil lagi teman-teman metode, dan ini lebih kecil lagi di luarnya ini ada model pembelajaran. Ini yang meliputi semua ini. Supaya kita tidak tutup, dia adalah bagian dari metode. Kalau bicara teknik, tadi tekniknya diskusi, metodenya diskusi, maka tekniknya ada snowball. Metodenya tanya jawab, tekniknya adalah teknik proofing. Sementara kalau metode itu adalah cara menyampaikan materi. Ada tanya jawab, ada ceramah, ada diskusi, ada praktikum, ada bermain peran, ada. Nah, kemudian kalau bicara strategi itu rangkaian rencana metode perangkat kegiatan yang akan kita pikirkan supaya pembelajaran itu tercapai. Strategi paling dibuat dalam dua hal, strategi berpusat kepada siswa ataukah berpusat kepada guru, dan kita sekarang harus fokus kepada berpusat kepada siswa. Dan kalau pendekatan itu harus bicara cara pandang seorang guru untuk memecahkan permasalahan dalam proses pembelajarannya. Artinya kita harus tahu karakteristik materi kita, menggunakan pendekatan apa. Kalau kita bicara tentang lingkungan, maka lingkungan yang akan digunakan. Kalau kita bicara hal yang tidak mungkin ada praktiknya, tidak mungkin ada dibawa ke lingkungan, maka kita bisa menggunakan pendekatan konsep dan seterusnya. Kita tidak akan kita tahu itu seperti itu. Dan kalau bicara model, harus ada cinta. Maka ketukar insya Allah. Terus untuk buku yang bisa dijadikan referensi yang untuk pendekatan ini yang bagaimana ya Bunda? Kok sepertinya saya bingung pilih buku yang mana ya, ini jualnya pendekatan, yang satunya jualnya teknik, yang satunya tidak lain. Kalau keluar dari apa yang dikemukakan itu keliru jelas ya. Tidak mungkin pendekatan karena pendekatan itu dengan teknik itu jauh. Pendekatan dengan metode juga tidak mungkin tertukar loh. Yang mungkin kita tukar seperti ya. Ketika kita bicara inquiry masuk pendekatan atau model. Kapan dia memiliki model? Ketika dia memiliki sintak. Kapan dia hanya pendekatan ketika bukan tidak ada sintak?
contoh untuk e-learning tidak ada sejaknya, tetapi di inquiry learning ini kita membagi pemahaman dan keterampilan proses dan pemahaman intelektual itu dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu menjadi pendekatan seperti itu. Jadi saya sih melihat baik mengacu pada jurnal-jurnal penelitian itu akan lebih bagus. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ibu Fatimah udah ya? Nggak boleh lagi ya? Oke. Silakan. Ini ada riset nih, ternyata dari riset kan? Ya. Oke, di sini ada pertanyaan Bunda. Model pembelajaran seperti apakah dalam sistem daring sama penerima ini agar semua siswa paham dan dapat diarahkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan? Karena selama daring, jujur hanya beberapa modul saja yang dapat mengikuti pembelajaran. Oke, ini adalah prediksi saya ya. Jadi sebenarnya ketika kita daring, kita bisa menggunakan project based learning. Artinya siswa diberikan tugas project untuk memecahkan permasalahan. Kalau kita ingin siswa kita menjadi kreatif, berpikir kritis, kemudian dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan bisa mengkomunikasikan hasil proyeknya dalam bentuk laporan yang bagus. Project based learning akan sangat bagus. Atau kita pakai yang direct interaction. Direct interaction artinya pembelajaran yang Bapak Ibu biasa lakukan, menyampaikan tujuan, kemudian teman-teman menunjukkan suatu demonstrasi pengetahuan atau demonstrasi keterampilan, kemudian anak-anak mengerjakan tugas, kemudian anak-anak melakukan tes. Seperti itu. Untuk yang lainnya bisa dilakukan, tetapi teman-teman harus memikirkan. Misalnya kalau kita menggunakan inquiry. Nah, kita harus bisa membuat breakout room. Ketika inquiry kan ada, coba kita lihat teman-teman, ketika inquiry itu ada yang sebetulnya setiap model pembelajaran itu harus ada diskusi. Ini ya, ini kita pakai main room, ruang utama. Guru menunjukkan suatu cerita atau suatu artikel, suatu video yang menunjukkan ada permasalahan, kemudian setiap kelompok siswa merumuskan masalah. Itu di main room. Kemudian guru harus membuat breakout room supaya kelompok siswa bisa berdiskusi, mengumpulkan data untuk verifikasi. Ini di breakout room bisa anak-anak ini melakukan verifikasi. Data apa sih yang diperlukan untuk masalah ini? Gitu. Nah, di pengumpulan data dalam eksperimen ini sudah di luar kelas. Mereka setiap kelompok mencari di luar kelas, artinya sudah keluar dari roomnya, tapi itu bisa ketemu luring tetapi atau daring, tetapi kita harus memastikan kepada anak-anak kalau sampai luring untuk menggunakan protokol kesehatan. Nah, di perumusan penjelasan, ini mereka masih bekerja dalam kelompok, bisa di luar kelas, kemudian pada saat presentasinya, kita masuk kelas lagi. Sebetulnya akhirnya teman-teman, kalau saya melihat, kalau kita mau, semua model bisa digunakan juga di dalam masa pandemi, tetapi ada beberapa keterbatasan. Contoh, kalau bicara eksperimen, kita harus memastikan eksperimennya itu yang jangan terlalu berdekatan anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anak disuruh mengamati suatu kolam, dia kan tidak harus berdempet-dempetan, benar nggak? Jadi anak-anak itu bisa jaga jarak, mengamati kolam, melihat apa sih yang ada di dalam kolam itu, makhluk apa makhluk benda hidupnya, benda matinya apa, makhluk hidupnya apa. Tetapi ketika praktikum uji makanan, maka anak-anak itu akan berdekatan. Jadi kita harus memilih mana kegiatan yang anak-anak tetap bisa menjaga jarak. Intinya seperti itu. Semua ini, semua model kalau aku sih ngerasa bisa digunakan. Oke, makasih Bun. Iya. Ini satu lagi di chat, Kananda. Iya. Dari Ibu Hasian Amin.
Assalamualaikum, saya guru bahasa Indonesia. Ya. Ketika saya mengajarkan menulis puisi dan menulis cerpen, biasanya saya menggunakan pendekatan kontekstual. Tapi sebagian siswa kurang mampu untuk mengembangkan tulisannya. Coba. Oke. Itu hanyalah masalah jam terbang. Seseorang bisa nulis kalau dia punya otak, punya isinya penuh. Jadi anak-anak harus dilatih membaca dulu sebelum dia disuruh menulis. Mengapa saya mudah sekali menulis suatu artikel? Karena bukan sombong ya, aku sudah agak lumayan penuh. Jadi dulu teman-teman ini contoh saya begini ya. Ketika saya masuk ke P4TK IPA, saya merasa, karena saya awalnya itu ngajar lagi kuliah itu, saya merasa nggak ada kerjaan loh teman-teman. Aku diem aja nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Terus kata teman saya, ya ini harus tidak boleh begitu, tidak boleh wasting time. Kamu harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan? Baca kemudian tulis. Dan ketika saya menulis, saya tunjukkan ke atasan saya, mereka mengatakan ini anak baru tulisannya bagus. Dan saya merasa tulisan saya bagus karena rasa berbahasa saya bagus. Mengapa rasa berbahasa saya bagus? Karena saya senang membaca. Semua buku saya baca. Dari komik sampai koplingo sampai jurnal saya baca. Dari kecil teman-teman, sehingga saya pakai kacamata karena saya matanya rusak. Karena saya tidak jalan keluar. Saya lebih baik baca daripada main di luar. Jadi anak-anak harus dilatih senang membaca dulu. Baru dia bisa menulis. Dengan senang membaca, rasa berbahasa, kalau saya bukan orang bahasa loh, tapi saya ngerasa rasa berbahasa saya itu bagus. Sehingga saya diminta, bukan ngomong ya, ketika saya 2 tahun di P4TK IPA, saya sudah diminta menulis buku untuk pusat perbukuan, buku teks untuk IPA. Dan itu jadi rumah. Teman dulu bikin buku jadi rumah loh teman-teman. Begitu ibu ya, jadi latih anak-anak untuk menyukai membaca. Ketika dia menyukai membaca, maka dia akan bisa menulis dengan bagus. Kalau dia tidak suka membaca, mana bisa dia bisa menulis? Nah, akan mungkin. Teman-teman, bapak ibu guru juga yang merasa kesulitan menulis karya ilmiah, teman-teman harus suka baca dulu. Setelah suka baca, baru teman-teman bisa menulis karya ilmiah dengan bagus. Ya. Maaf ya, bukan mengajari itik berenang, teman-teman kan pada itik. Mantap, Bun. Oke. Iya. Oke, Bun, kita teruskan yang lagi sini. Dan Pak Ahmad Maliki. Siap Bapak, sebentar. Oke Pak Ahmad, silakan, saya sudah unmute. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oh. Bagaimana kalau dilanjutkan ke yang lain, Pak Agus, siapa yang lain, siapa? Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Irwan dong. Pak Irwan, oke. Pak Irwan. Ya, Bu. Ya, saya persilakan, Pak. Sebelumnya dari Bu Dewi dan saya hormati. Ya, maaf nih saya lagi buka, saya buka wajahnya. Iya Pak Irwan, silakan. Kedengaran jelas ya? Jelas. Jadi Bu, ini kan saya guru bahasa Inggris ya. Ya, ini kan saya selalu kalau mengajarkan itu selalu di lapangan. Bagus sekali. Di luar sekolah. Jarang kalau di luar. Iya. Jadi ini membawa mereka ke lingkungan masyarakat gitu ya. Bagaimana Bu ya untuk caranya masuk ke lingkungan masyarakat? Maksud saya begini, untuk perkenalannya itu apakah dengan berkelompok atau tapi saya kan semuanya itu ada 30 bab ya. Nah itu apakah dikelompokkan? Itu yang kamu apakah bisa dikelompokkan itu?
kedua untuk kepada siapa yang harus bertanya kalau itu kalau masyarakat di tempat perdagangan dalam tempat jualan itu nggak mungkin dia bisa baca kelompok. Nah, apakah itu instansi kedua ya mungkin mereka juga bisa. Jadi ternyata tentunya ada hubungan dengan apa namanya organisasi yang ada di kesempatan itu. Bagaimana? Apa ini efektif belajar? Terima kasih. Makasih, ini bagus sekali Pak. Saya kebetulan pernah melihat ya ada sekolah yang setiap tahun itu anak-anak dikelompokkan untuk masuk ke lingkungan masyarakat dan tidak hanya bertanya, dia melakukan sesuatu di sana, menyelesaikan permasalahan di sana. Dan bisa saja kita ketika masuk ke sana itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya tidak menyelesaikan permasalahan juga nggak masalah. Yang penting Bapak harus punya catatan apa yang akan dicari oleh siswa. Nah setelah kita tahu apa yang akan dicari, maka kita harus menghubungi dulu ke instansi tersebut atau ke tempat tersebut. Sehingga kita bisa melakukan kesepakatan apa yang akan dilakukan oleh siswa kita di sana. Nah setelah terjadi kesepakatan, baru kita datang ke sana dan jangan lupa siswa dibekali dengan pedoman walking sarah. Sehingga ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali data itu bagus, sebetulnya bagus banget. Menggali data, maka datanya itu tidak akan ada yang hilang karena kita sudah menyiapkan poin-poin yang harus ditanyakan dan yang harus diperoleh oleh siswa. Bapak kalau Bapak melakukan itu, Bapak sedang melatihkan anak pada satu kegiatan, kompetensi yang harus dimiliki di era revolusi industri 4.0, yaitu analisis data. Jadi sebetulnya mengambil data, analisis data, dan akhirnya menyimpulkan. Nanti anak harus sampai ke sana. Tidak hanya sekedar mencari data, tapi dia harus melakukan analisis data dan akhirnya dia menyimpulkan. Kan menggunakan bahasa Inggris yang agak belepotan juga, kan itu bukan bahasa kita sebetulnya. Tapi anak-anak dilatih untuk berani. Dan saya senang sekali kalau Bapak melakukan itu. Bisa ke kantor saya, itu bisa Pak. Datang saja ke video isyaratnya atau ke para pejabatnya. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, maaf ya, baru mereka. Tapi Bapak harus punya dulu apa sih yang akan digali, apa yang dicari. Kemudian langkah-langkah berikutnya itu adalah si anak minimal bisa menampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik dari apa yang dia peroleh. Jadi dia tidak hanya sekedar berlatih bahasa, tapi dia juga melatihkan critical thinking-nya dia juga, menganalisis datanya, menampilkan datanya, dan menarik kesimpulan. Bagus banget. Iya. Iya. Tapi ini yang ini pendekatan apa pun ya kalau apakah itu sosial ya. Jelas itu sosial, interaksi sosial, tetapi saya belum baca di model pembelajaran yang langsung ke masyarakat. Iya, nggak masalah teman-teman. Kita kan tidak harus selalu mengikuti setiap step dari model pembelajaran. Kita bisa membuat sendiri, meng-create sendiri model pembelajaran itu. Nanti kalau misalnya Bapak sudah bisa publish model pembelajaran itu di dalam jurnal, itu bisa menjadi model pembelajaran milik Bapak. Oh iya. Kalau di apa yang ada ini, saya tidak melihat ada yang dibawa ke masyarakat. Terima kasih Bunda, Bapak terima kasih. Ini semua waktu ini sudah habis. Benar, Bun, ya. Jadi misalnya nanti, sebenarnya ini masih ada di channel. Nanti misalnya akan kita cek deh, menilai. Kita datangnya ya. Jadi kita bantu di sana. Oke, sebelum diakhiri kegiatan ini, mungkin dari Bunda untuk ada closing statement, silakan.
Baik teman-teman, Ibu Bapak Guru, saya berpesan, teman-teman jangan terlalu khawatir kalau ada kekeliruan menggunakan model pembelajaran. Yang penting itu adalah bagaimana teman-teman melakukan suatu proses pembelajaran yang melibatkan siswa. Kata melibatkan siswa itu adalah kata kunci dari inquiry ya teman-teman. Melibatkan siswa, kemudian membuat siswa berpikir kritis, membuat siswa mampu memecahkan masalah. Membuat pelajarannya mau acak-acakan masalah teman-teman. Intinya adalah pembelajaran itu harus melibatkan siswa. Membuat siswa berpikir kritis, membuat siswa bisa memecahkan masalah. Dan ujung-ujungnya mengapa harus demikian? Supaya retensi daya ingat siswa terhadap materi yang dia pelajari itu menjadi lama dan pembelajaran itu menjadi bermakna, meaningful learning. Artinya dia tahu, dia paham, dan dia bisa menerapkan dalam kehidupan dia. Saya kira demikian Pak Agus. Terima kasih Bunda atas closing statement-nya. Ibu Bapak Guru hebat, mungkin kegiatan pada sesi sekarang sudah berakhir. Mohon maaf, saya yang memandang ini banyak kelihatan dan kesalahan. Saya kembalikan ke Tenenben. Mengapa Tenenben? Terima kasih Bunda. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Bunda, alhamdulillahirobbilalamin. Materi untuk hari ini sudah selesai, yaitu model pembelajaran oleh Ibu Dr. Yeni Hardiani dari P4 TKIPA. Kemudian saya selaku host Nenden Sri Sulastri dan juga moderator Bapak Agus Barka mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di season selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, guru hebat Indonesia. Terima kasih Bunda, terima kasih untuk semua penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Nena ya. Ya, sebentar. Itu stop dulu rekamannya. Di itu dulu ya. Stop dulu. Bentar. Saya mau share screen sudah dijadikan kelas. Oke, sudah. Siap. Sebentar saya mikirkan dulu ya. Halo, saya jadikan kelas ya. Supaya nanti bisa share screen. Oke, terima kasih dengan B. Sami-sami Pak. Salam. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mengikuti sesi yang pertama ya. Yang pertama dari penantaran dari Dr. Tony tentang aplikasi, kemudian dari Dr. ini terkait dengan model pembelajaran, dan insya Allah hari sesi yang